Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa dapat membuat clipping tentang upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anak, perhatikan gambar di atas. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkan? Baik anak-anak, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan, ayo kita membaca bacaan berikut ini. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara, yaitu masyarakat sejahtera, tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya, untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan suatu bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara.
Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar adalah antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan kaum hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Anak-anak sudah memperhatikan bacaan ini? Sekarang ayo berlatih. Teks yang sudah kita baca tadi, anak-anak, merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utama yang ada pada setiap paragraf. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Setelah itu, anak-anak, tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Anak-anak, untuk mempermudah belajar kalian, silahkan buka buku tema siswa halaman 99 sampai 100, itu merupakan bacaannya. Sekarang Ibu akan bahas apa saja gagasan utama dan informasi penting yang ada pada paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Anak-anak Ibu bisa cocokkan jawaban kita? Untuk paragraf 1, gagasan utamanya adalah dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Pada paragraf kedua, gagasan utamanya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pada paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah
bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi pentingnya adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Gagasan utama pada paragraf keempat yaitu bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Informasi pentingnya adalah bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Pada paragraf kelima, gagasan utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada paragraf ke-6, gagasan utamanya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Anak-anak, setelah anak-anak ibu mencocokkan jawaban kita, ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut. Anak-anak bisa cocokkan jawaban anak-anak yang ibu punya dengan jawaban yang ibu sajikan. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang pertama yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan yaitu berlangsungnya pembangunan bangsa. Pelaksanaan tanggung jawab yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan adalah tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Pelaksanaan tanggung jawab yang ketiga yaitu mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan adalah tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Pelaksanaan tanggung jawab yang keempat yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi tetap terjaga. Dan yang kelima, pelaksanaan tanggung jawabnya memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi tetap terjaga kelestariannya. Anak-anak, itulah 5 contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampak yang ditimbulkan. Anak-anak, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan sebagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kamu juga merupakan warga negara, sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.